Jam di tengah hutan, cerdas mengenal waktu. Di tengah hutan, ada sebuah jam tergantung di puncak sebuah pohon yang tinggi. Semua binatang biasa menyamakan waktu pada jam tangan mereka dengan waktu pada jam tersebut. Jam itu diatur dan dijalankan oleh koala bersaudara. Sang kakak, Koko, bertanggung jawab atas jarum panjang jam, sementara itu sang adik, Ola, bertanggung jawab atas jarum pendeknya. Koko harus berlari mengelilingi jam, sedangkan Ola hanya melangkah saja. Langkah kecilnya menunjukkan 1 jam. Koala bersaudara itu mulai bekerja pada pukul 6 pagi. Untuk bekerja sampai pukul 11 siang, Koko membuat 5 putaran, sedangkan Ola membuat 5 langkah. Tiba-tiba, Ola menjadi sangat gelisah. Ia berkata kepada kakaknya, Aku akan pergi bermain selama 1 jam ya. Setelah itu, aku akan kembali. Dari pukul 11 sampai 12 itu 1 jam kan, Kak? Kakaknya menjawab, boleh, tapi kamu harus kembali tepat waktu. Ola segera turun dari pohon dan berlari dengan gembira ke sekolah hutan untuk bermain dengan teman-temannya. Asyik! Binatang-binatang kecil bermain petak umpet di taman bermain sekolah. Dengan penuh semangat, Ola bergabung bersama mereka. Jam seharusnya menunjukkan pukul 12 tepat. Tapi Ola lupa waktu. Ia terus bermain dengan teman-temannya. Zebra, sang guru, melihat jam. Belum tiba waktunya untuk memulangkan anak-anak. Jadi, ia menyuruh anak-anak untuk terus bermain. Binatang-binatang telah lama bermain. Tiba-tiba perut mereka terasa keroncongan. Ola pun merasa lapar. Ola baru teringat bahwa ia harus segera kembali ke jam pohon dan mendorong jarum pendek ke angka 12 tepat. Binatang-binatang kecil biasanya pulang tepat waktu. Lalu, Ola berlari ke arah jam di puncak pohon. Jarum pendek jam akhirnya mencapai angka 12. Anak-anak pun boleh pulang. Ola merasa malu. Ia meminta maaf kepada semua binatang. Teman-teman, maafkan aku ya. Sejak itu, Ola sangat memerhatikan ketepatan waktu pada jam tersebut. Ia bekerja dengan sangat tekun bersama kakaknya. Namun, ketika pukul 6 sore, Ola kembali menjadi tidak sabar. Ia memikirkan pertunjukan sirkus di hutan dan tipuan-tipuan sulap. Ola menoleh kepada kakaknya dan berkata, "Ada pertunjukan sulap malam ini. Aku akan pergi untuk melihatnya ya. Aku akan kembali lagi dalam 1 jam." Ola bahkan tidak menunggu jawaban kakaknya. Ia berlari menuju tenda sirkus. Segera setelah Ola sampai di tempat sirkus, ia lupa lagi akan janjinya. Ia begitu menikmati pertunjukan sulap itu. Ia bersorak dan bertepuk tangan dengan semangat. 1 jam berlalu. Ola belum kembali ke jam pohon. Dengan mata terbuka lebar, ia terus menyaksikan tukang sulap mengeluarkan binatang-binatang yang berbeda dari topi sulapnya. Ada kelinci, burung, kucing, anjing, dan lain-lain. Hingga akhirnya ia melihat kakaknya sendiri. Wah! Kakaknya keluar dari topi sang tukang sulap dan berkata, "Lagi-lagi kamu tidak kembali ke jam pohon untuk mendorong jarum pendeknya. Itulah sebabnya jamnya berhenti." Kakaknya sangat marah kepada Ola. Ola hanya tertunduk dan mengakui kesalahannya. Sejak saat itu, Ola selalu menepati waktu.
Nah, adik-adik, jangan sampai kita tidak menepati janji seperti Ola tadi ya. Kalau sudah berjanji, maka harus ditepati. Oh iya, biasakan juga untuk selalu mengucapkan insya Allah sebelum berjanji. Oke? Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum.